Bang Egy tadi sudah menyinggung soal survei yang dikeluarkan Harian Kompas Litbang. Dalam pidatonya Bang, Anies juga mengatakan meskipun tidak menyebut nama medianya Bang Egy, tapi ia mengatakan bahwa survei ini sebenarnya memotret opini atau survei yang membentuk opini. Saya nggak ambil pusing, kata Anies. Saya menariknya ingin mengatakan salah satu persoalan dengan hasil reformasi kita barangkali dalam komunikasi politik adalah soal survei-survei ini. Itu loh, serius. Yang pertama, ini agak panjang tapi saya mau mengatakan begini, orang di berbagai negara lain di dunia yang demokrasinya semakin teruji, dia nggak segan-segan bilang kami sedang melakukan survei dibayar oleh siapa. Iya, kecuali dia adalah lembaga layanan umum, misalnya Pew Research Center, endowmentnya, dana abadinya sudah tinggi sekali. Atau Rasmussen, yang memang adalah dalam tanda petik pengusaha survei. Metodologinya itu sama seperti kritik kita terhadap pemerintah. Sementara siapa yang bayar itu adalah kartu kematian kalau dia tidak buka sebetulnya. Jadi itu sesuatu yang kita pertanyakan juga. Nah tetapi biasanya Litbang dalam konteks universitas dan media itu relatif lebih akurat. Tapi yang mau saya katakan menjawab Maria dan Andromeda tadi adalah saya melihat ya ketika angka ini begitu dekat, tadi kalau disebut jangan aib lah, tapi semacam saling buka data mudah-mudahan itu menjadi semakin tajam dan itu kan logika yang baik juga gitu. Jadi misalnya sekaranglah dipertanyakan tentang hal-hal tadi. Cuma isunya jangan dibawa ke bawah lagi gitu ya kan. Jadi ini walaupun dia katakan Pak, udah gak boleh diulang lah ya. Jangan bilang, Pak Hasim jangan lagi ya. Dia juga ngucapin di depan kita. Nanti ini direkam lagi oleh media sosial, digandakan lagi. Di-repost lagi Bang ya? Ganda, diganda-gandakan lagi ini jadinya ini gitu. Analis apa agitator ini? Iya. Enggak, saya cuma mau mengatakan. Karena bullying politik terus yang terjadi gitu. Saya kira kita perlu kembalikan ya pada substansi gitu. Sehingga durasi ini tidak terlalu dipakai untuk hal-hal yang permukaan gitu. Yaitu bullying. Dan kami kalau Mas Ganjar selalu ingatkan jangan melakukan hal-hal seperti itu. Tapi ini relatif ya. Jadi kalau tadi pergantian loh Bapak. Pak Prabowo, kalau Bang Noel dulu ke boleh. depan nanti Bang, itu bicara tentang politik gagasan. Oke. Tidak lagi soal politik saling bully. Apalagi Pak Prabowo dan Pak Jokowi juga mengingatkan kita, Noel ke depan itu bicara tentang riang gembira. Pak Prabowo juga menekankan, sudah Mas Ganjar itu, Mas Anies itu adalah sahabat saya. Sama kepentingan buat bangsa ini menjaga demokrasi. Jadi saya rasa ke depan nanti kita sama-sama lah mengedukasi publik sama seperti yang disampaikan sahabat saya Ansi. Yuk ke depan ini bicara tentang gagasan. Kalau seandainya gagasan-gagasan ini bisa diterima oleh rakyat, itu yang terbaik dari semua yang hari ini timbul. Misalnya kayak Mas Ganjar bicara tentang politik rakyatan, lantas kemudian Pak Prabowo bicara tentang politik rakyatan juga, Mas Anies juga bicara tentang politik perubahan, ya sudah tinggal nanti dagangan-dagangan ini diterima yang mana gitu loh. Di antara tiga ini kan sedang mendagangkan gagasannya, ya udah silakan aja mana diadu 2024. Makanya kalau kita lihat survei yang memang membuat Pak Anies Baswedan itu selalu nomor 3, ya kan, itu sebenarnya kan Anies bukan ancaman, ya enggak? Nah yang dari saya pendukung Anies, partai-partai Anies ya kita kan sering meeting. Kita cuma berharap, ya sudahlah, kan kita ini underdog nomor 3. Jangan dihalang-halangi untuk ikut dapat tiket bertiga ini. Saya pikir kita harus sepakat. Jadi ketika Anies misalkan mencoel temannya Ganjar, ini kan temannya nih ketua alumni Kagama ya. Ini mereka dekat sebenarnya di masa lalu, dekat. Maksudnya itu ayo kita sama-sama nih bertiga, jangan sampai ada main gunting-menggunting. Ya, kayak kasus Pak Joni Plate ini, kalau kebongkar semua yang diuraikan kompas.com hari ini, ya bahwa ada 3 partai yang kemungkinan menerima uang daripada ini, yang beredar di masyarakat itu ada di kompas.com hari ini. Ini kan kemana-mana lagi ya, kita kan harus jelas, kita mau membatasi demokrasi jalan nggak? Kita pemilu, Joni Plate, oke, ajar secara hukum. Tapi jalan nggak pemilu? Jalan, pastikan pemilu jalan di bulan Februari 2024 Pilpres itu. Kedua, 3 orang ini jangan diganggu lagi. Aniesnya dari sisi kita ya, ini teman-teman mungkin nggak merasa, tapi kita ngerasa. Janganlah Anies diganggu lagi, silakan. Ini nggak ke PDI, nggak ke ini, kita ke Pak Jokowi.
dan timnya Pak Jokowi. Maksud kami kalau diganggu ya dilaporkan saja Bang, siapa yang mengganggu, dibuka saja secara transparan ke publik. Ini kan kita seperti buang angin kan, kita kan nggak bisa ini kan kita cuma mencium baunya. Ada gerakannya, ada pertemuan-pertemuan kepada Pak Surya Paloh, kepada PKS, kepada ini untuk membuat Anies tersingkir. Itu kan kita ngikutin terus. Jadi janganlah, ini kan udah nomor 3, Anies nggak apa-apa. Kita mulai aja dengan survei-survei itu, nggak usah takut. Mungkin Anies dengan survei-survei itu, dia sudah jelas underdog. Nah please lepas, jadi besok kita udah masuk ke adu gagasan. Lebih cepat, lebih baik adu gagasannya. Baik, kita ke Mbah Tejo terlebih dahulu Bang Ansi Lema. Kita ini menunggu adu gagasan dari para kandidat yang akan berkontestasi di 2024. Tapi di awal sekarang sudah saling sindir. Tadi Bapak sepakat bahwa janganlah saling bully. Itu hanya kelasnya permukaan. Mbah Tejo sebagai budayawan, kami ingin tahu pandangannya seperti apa nih. Akan 3 sosok yang saat ini mengkerucut ya nama Ganjar. Aku nggak tahu ya Andromeda. Sejak kapan mungkin Profesor Effendi bisa jawab. Bahwa kemampuan memanage rumah tangga identik dengan kemampuan memanage negara. Itu inline. Kenyataannya nggak gitu. Orang yang terlalu mikirin keluarganya nggak becus jadi pejabat publik. Gus Dur itu kadang-kadang tiba-tiba ada di mana tanpa pamit Bu Sinta. Udah itu makanya dari mana? Mungkin bisa dijelasin dari situ terus orang nanti membuli dia nggak bisa jadi presiden karena rumah tangganya berantakan atau karena nggak punya istri atau nanti bisa gitu. Atau rumah tangga dalam yang negara dari mana? Kalau kita belajar dari Sisilia Utara, Italia Utara, itu gembong-gembong narkoba susah diberantas karena rumah tangga kuat-kuat dilindungi oleh rumah tangga. Jadi pelajaran ini generasi Z lebih ngerti. Soal bokep, soal aku yakin nggak mempan ke generasi Z. Generasi Z yang penting, kau misalkan Mas Noel ini bikin tas, terus tiba-tiba terlibat bokep atau apa, tetap dibeli. Tapi coba diisukan Mas Noel ini mencemari lingkungan, nggak akan beli mereka. Mereka lebih cerdas. Makanya aku nggak, sorry Mas Ansi tapi nggak mungkin kan rakyat Indonesia kayak aku semua gitu. Nggak laku gitu-gitu. Mau Ganjar suka bokep, kalau aku suka Ganjar, aku pilih Ganjar. Nggak ada hubungan. Mau Anies itu politik identitas, apalagi politik identitas. Saya ini kalau nggak suka Anies, serang pakai yang lain. Jangan pakai nama karena ini menghancurkan bahasa, Mas Ansi. Identitas itu KTP, itu kartu identitas Pak. Namaku ini kartu identitas, nggak ada politik yang tanpa identitas itu. Daftar ke KPU aja pakai KTP. Nama saya itu pasti Jawa, Sujiwo. Rahang saya itu kalau nggak Jawa ya Sunda. Jadi begitu saya di baliho, saya sudah politik identitas. Jadi kalau saya usul, tapi ini pasti, Sujiwo Tejo dukung Anies, enggak. Aku bagian itu susah disensor ya. Bukan, enggak. Itu al-Qudus kalau di Jawa karena dijadikan pupuk jadi ya hati-hati loh. Kotoran itu kudus loh. Oke. Saya berprinsip Andromeda. Saya ininya Pak Kiai saya. Semua orang itu punya aib. Cuman ada yang sudah dibuka sama Tuhan atau belum. Sehingga tolong ini dijadikan pegangan oleh Saganda kalau mau membongkar aib karena pihak sampean juga pasti punya, aku punya aib. Effendi pasti punya aib, cuman belum dibuka. Kadang nggak dibuka selamanya, kadang nanti dibuka. Jadi, tapi menurut aku ini apa ya? Kalaupun nyerang Anies, bisa nggak pakai politik lain? Aku nothing to do lah dengan siapapun jadi presiden, wong. Aku juga nyari makan sendiri. Mau siapapun presidennya hidupku gini-gini aja gitu. Enggak pernah diundang ke istana juga kecuali zaman Gus Dur. Aku vaksinasi ini diundang Dewan Pers Mas Saganda. Budayawan seniman Jakarta dikumpulin di istana. Sujiwo Tejo enggak diundang. 2 hari kemudian Dewan Pers manggil saya sebagai wartawan senior. Enggak divaksin aku. Padahal aku juga enggak ya pengkritik Jokowi kan gak apa-apa. Tapi dia gak benci Jokowi juga datang gak aku mantu. Gak masalah. Itu loh yang aku bisa gak sih. Aku seneng kalau aku ngomong gak ada yang main HP gini. Karena aku gak bisa ada ngomong. Tadi sebelumnya aku keberatan tadi. Siapapun yang ngomong kalau di pertemuan terjadwal gini HP off.
Kecuali kalau lagi ketemu di jalan kan masih ada chatting yang, jadi itu supaya ditonton enak. Pendidikan juga untuk kita. Jadi soal film porno, soal kemudian politik identitas itu sudah nggak laku lagi, sudah nggak payu. Munafik soal bokep itu. Kita anti bokep, banyak orang yang nggak bisa gituan kalau nggak nonton bokep. Udahlah. Wah itu bintang. Nggak boleh anaknya main bokep. Ya, tapi suka nonton bokep. Itu munafiknya orang nggak sih? Munafik bangsa ini. Aku kebetulan masih bisa begitu antar nonton bokep duluan gitu. Tapi banyak gitu loh. Nonton maksudnya nonton gitu. Ya masih bisa nonton. Dan aku ketemu sama Pak Ganjar biasa. Waktu podcastan soal bokep, bagi aku enggak. Yang penting aku milih gubernur bukan milih kiai. Kecuali kalau aku milih kiai, aku persoalan kalau dia main bokep. Itu loh maksudku. Itu loh saya ganda. Kenapa sih setiap kali ada pilihan presiden semua jadi kiai? Aktingnya gini loh. Kadang-kadang fotonya gini set gitu loh. Presiden loh, gak ada urusan sama moral. Gitu. Tar Mbah, posisi kakinya coba disorot kamera loh, posisi kaki. Nah ini ya. Enak kan? Gak ada setiap kali jadi pilihan presiden. Jadi kiai semua gitu. Aku gak milih kiai, aku milih presiden. Beda ulama sama Umaro. Generasi Z udah tahu itu. Jadi sampean percuma mau gini-gini. Udahlah apa adanya aja deh. Yang apa adanya di antara tiga ini. Tapi nanti dikira aku dukung Prabowo. Sorry lah, aku nggak dukung. Tapi ya, dari tiga ini yang tidak plastik. Sorry ya, aku bukan dukung Prabowo ini. Tapi bukan relawan ini Mbah ya? Enggak, yang tidak plastik Prabowo. Maka kalau mau konsentrasi imbang, bikin Anies tidak plastik, bikin biasa aja itunya gitu. Sekarang masih plastik Mbak sekarang Mbak? Aku ini pengajar teater Mas, gitu loh. Belum genuine. Kelihatan cium keringatnya itu kelihatan Mas. Tapi aku nggak dukung Prabowo karena aku nothing to do dengan politik. Apalagi coba? Baik, kita libatkan mahasiswa juga. Mbak Tejo, ini ada teman-teman mahasiswa dari Universitas Bakri yang ingin bertanya kepada narasumber kita. Silakan, yang ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan saya Destia dari Universitas Bakri. Di sini saya mewakili teman-teman mahasiswa ingin bertanya kepada Pak Jafar. Kepada Pak Jafar. Pertanyaan saya yakin setiap calon kandidat di pemilu 2024 nanti itu pasti mengetahui bahwa apapun pernyataan yang disampaikan oleh calon kandidat itu pasti akan disorot baik itu dari masyarakat maupun media. Nah, dengan adanya pernyataan dari Pak Anies mengenai lari-larian yang dilakukan oleh Pak Ganjar kemudian diupload di sosmed itu, nah hal ini itu kan sudah menimbulkan adanya keributan di antara masyarakat gitu. Nah, apakah sebenarnya keributan tersebut yang dicari oleh calon-calon kandidat di pemilu 2024 nanti sehingga para masyarakat itu semakin bingung siapa calon yang dipilih. Oke, Bang Jafar dijawab sesaat lagi. Kita harus jeda dulu hanya di Catatan Demokrasi. Pemirsa, tetaplah bersama kami.